sama banget yang kayak diomongin anak-anak muda lainnya gitu, kayak aduh udahlah hidup di tangan Tuhan gitu-gitu. Ada kekhawatiran juga. Wah khawatir banget karena pas banget nih baru collection gue yang kolaborasi lagi sama brand ABC Nice tuh baru jadi produksinya. Alright, selamat sore teman-teman. Thank you Mas Tevin. Ini Mas Tevin dari clothing brand Dis Jakarta. Hari ini kita lagi ngobrol sama Tevin. Mau nanya mengenai situasi dia sekarang, how the brand, what happened to the brand, terus during this COVID days, gimana situasinya. Mas Tevin sehat? Yuk, alhamdulillah Jo sehat. Bisa ganteng. Tegang mungkin tegang. Bisa ganteng terus tuh caranya gimana sih? Aduh, bro. Gini aja gue, gini aja. Alright, Mas Tevin. Yuk. Mana Dis sekarang hari-harinya lagi ngapain aja? Sibuknya ngapain gitu? Boleh tahu? Gue hari-hari masih ngerjain ini sih, promo-promo dari kantor tuh masih jalan kan soalnya. Dari tempat kantor gue itu masih ada promo-promo minuman, promo menu-menu GoTo buat di rumah. Terus activation kayak nonton Netflix party dari kantor gue, jadi bisa nonton bareng-bareng. Paling ngerjain promo itu sih, sama ini paling ngedevelop yang buat sama ABC Nice yang kolaborasi, itu lagi mikirin buat launchingnya kan. Itu apaan tuh, Vin? Itu koleksi gue edisi yang baru sama ABC Nice. Udah jadi. Sama ABC Nice? Ngomong tuh. Iya, udah jadi. Kok bisa kolaborasi sama mereka, gimana ceritanya, Vin? Gue yang approach sih awalnya. Waktu itu sempet awalnya gue kolaborasi sama brand temen SMA gue kan. Habis itu selesai, terus kayak kolaborasi lagi deh. Udah kontak, udah janjian. Ya udah gue yang ngajak sama ABC Nice, terus karena gue liatnya sevisi aja sama dari brandingan sama secara visual, graphic visual juga mirip nih, jadi dikawinin aja deh. Terus mereka ya responnya bagus, ya udah deh, jadi deh. Launching nih, lagi era-era COVID gini. Nah, itu dia sih. Gue sih kayak bener mikirin kayak harusnya tetap jalan aja pengennya. Tapi gue ada mikir juga orang beli pengennya dipakai kan. Harusnya logikanya. Tapi ini lagi COVID-19 gini, wah. Gue pun beli belanja online pun ya udah nggak dipakai juga. Cuma belanja doang. Salah ya? juga, iya. Nahan. Tapi kan gimana ya, kayak cash flow gue kan harus tetap jalan kan. Soalnya nggak gue sendiri doang, di sini kan ada involve brand lain, jadi harus kerjasama aja sih, maunya gimana nih, lagi diobrolin. Lagi dipikirin aja mau launchingnya gimana ya. Insya Allah lancar ya Bang. Yoi, thank you, Om Bims. Vin, kita mau pertama kita mau discuss mengenai yang pasti adalah si COVID era nih. COVID era kan gila banget ya. Semua industri deh nggak pandang bulu, semuanya kena bantai tuh. Nah, kalau dari lo sendiri as a brand tuh gimana, Vin? Apa yang lo rasakan gitu? Ini ada dampaknya juga. Dampaknya gimana? Personal apa as a brand? Personal. Dua-duanya boleh. Dua-duanya ya. Jadi kalau dari pertama, kalau gue pribadi sih lebih ngerasain tuh kurangnya komunikasi antara gue, terus kantor, terus teman-teman lingkungan gue yang biasanya kan kita kayak manusia kan bersosialisasi lah harusnya kan, tatap muka, terus ada obrolan dua arah. Di sini gara-gara corona ini dampaknya jadi ya udah jadi sendiri, serba sosmed, semua di sosmed. Untungnya ada Zoom sih, sarana buat kayak kita bisa komunikasi kayak gini. Jeleknya ya jadi mungkin kerjaan kantor tuh jadi ini rancu, jadi miskom, banyaknya miskom kayak. Oh pasti ya. Karena semuanya kan ngelibatin WA doang. Itu bahaya sih WA tuh ya. Komunikasi baru tiba-tibanan gitu. Iya. Tiba-tiba lupa. Wah parah sih, jadinya komunikasi sih pertama jadi agak-agak miskom. Terus kalau dari disnya sendiri sih, jadi ya ini si launching kayak ini jadi dipostpone atau diterusin tuh masih bimbang nih. Rencananya anaknya gimana, karena kan ya itu kalau misalnya kita tetap launching, walaupun kontennya ada, tapi gue takutnya orang belinya tuh jadi ketahan lah buat pakai, atau gue nggak tahu, kecuali emang ada yang appreciate barang gitu, jadi kayak gue beli aja dulu, gue suka gitu.
ya udah. Tapi kan nggak semua ya suka kayak gitu kan. Benar. Iya, Benar. ya itu sih kendala nih si corona nih. Kalau buat yang barang yang sekarang lagi ada apa namanya? Muter nggak, Vin? Orang beli nggak? Barang yang sekarang udah ada di market gitu, yang sekarang ada di... Gue belum dapat laporan dari Orbis lagi sih. Paling kalau dari gue pribadi kan di rumah juga ada nih stok di rumah gue. Ya kayak 1-2 sih ada sih. Walaupun nggak sebanyak itu ya. Tapi kayak beda sih. Soalnya kayak belum tahu ya, belum kelihatan declining banget. Iya. Belum kelihatan sih nih buat flow bulan corona ini gimana. So far yang udah lo lakuin sejauh ini setelah mulai dari awal Maret itu? Gue sendiri nih. Iya. Iya paling sih gue ya mencegahnya aja sih pakai ya kayak hand sanitizer, terus apa ya cuci tangan. Tapi gue nggak tahu selebay itu sih, kayak apa misalnya mandi berkali-kali gitu. Kalau si DC sendiri? Kalau DC sendiri sih ya gue tetap ngasih himbauan gitulah ke sekitar, kayak kalau bikin flyer gitu kayak stay at home, terus kayak wash your hands repeatedly gitu-gitu sih paling. Gue tetap tetap ya coba peduli lah sama dampak si corona ini gitu. Kalau dari DIS sendiri ada activity apa atau ada ngapain nggak yang to keep the engagement happens gitu antara lo sama audience lo? Artinya kalau misalnya kalau kita lihat kan sekarang kan orang udah nggak pergi ke toko tapi akhirnya jadinya Instagram terus, jadinya browsing terus gitu, nyari, tetap nyari informasi, tetap cari engagement, tapi di tempat yang lain gitu, nggak langsung lihat barangnya dan sebagainya. Kalau dari DIS sendiri, during this COVID ini, ada ngelakuin kayak gitu-gitu nggak, Fit? Sebenarnya pengen, tapi gue belum dapat ide atau dapat caranya untuk communicate. Kayak sebenarnya gue dulu pernah sih ngelakuin, tapi nggak di saat kayak gini. Tapi pas di saat kayak gini nih gue belum, jujur aja belum sih. Tapi akan sih, gue pengen juga sih komunikasi, ngobrol kayak tentang apa ya, udah nyantai aja ngobrol sama followers gitu. So far kalau sekarang apa selain bikin kayak flyers atau e-flyers tentang ngasih tahu supaya stay healthy, stay safety gitu, ada lagi nggak yang lain dari DIS? Paling gue ngasih mood yang berhubungan sama kultur streetwear juga, tapi yang bisa diimplementasikan kayak misalnya ada kemarin gue ngepost dari film Kids, Clark, itu gue ngepost ada si 2 karakternya gitu, mereka lagi berbaring di kasur gitu, kayak ngasih tahu lah ini moodnya sekarang nih, soalnya gue ngerasain sama orang sekitar juga ya udah di kasur aja, jadi ya udah kasih mood yang kayak gitu. Kenapa itu yang akhirnya lo naikin, Bang? Karena pertama itu yang HIV kan abis itu yang HIV nularin yang cewek bukan sih? Iya, ya cewek. Hancur tuh, gokil terus. Awalnya tuh gue sempet mau naruh si Scarface. Dia lagi nungguin ceweknya ada sih di rumah gitu, dia lagi rebahan gitu di kursi pantai ya gitu di depan kolam renang. Terus pakai jasut, tapi kayak anjir nih agak nggak relevan juga nih kalau jas kayak gini. Tapi kece sih, tapi kayak aduh kayak berat gitu. Walaupun keren tapi kayak ya udah gue cari aja deh. Anjir kayak Kids lebih kena sih, soalnya kayak umurnya kayak mirip-mirip sama gue. Iya umuran lu sih tuh ya. Juga. Iya. Ugal-ugalan tuh. Iya. Attitude lah ya itu ya. Yoi. Si apa namanya? Jadi lu sekarang yang masih lakukan adalah membagi-bagikan, palingnya dari ngasih mood bahwa ini yang sedang terjadi, so kita semua on the same boat itu, isunya sama gitu, jadi sama-sama. Gue mau nanya lebih kayak gini, Vin, kalau secara ngomong mengenai production gitu ya, business wise gitu, kan ada si pekerja-pekerja lo, your support system lah paling enggak, orang yang selama ini kerja buat lo gitu. Nah itu gimana tuh, Vin? Secara lo orang yang punya brand terus dengan situasi yang kayak begini, impact ke mereka tuh gimana ya? Your support system lah gitu kita bilangnya. Kalau gue ngobrol kemarin sama salah satu produksian tempat tie-dye gue, yang biasa gue suka tie-dyein baju-baju sih, dia sih sebenarnya agak-agak cuek sama corona ya, maksudnya ya mungkin tetap menjaga kesehatan gitu-gitu, tapi secara tempat mereka tetap buka, tetap nerima order. Mungkin gue mikirnya juga ya
sekarang kan semua orang udah yang punya bidang jasa ya khususnya kan ini kena dampaknya nih. Yang tadinya mungkin brand order gimana atau sablon gimana, tapi kan mereka tetap harus makan kan, tetap harus Banget, hidupi Bang. diri juga. Jadi ya mungkin dengan cara yang mereka tetap buka ya mereka tetap di rumah juga sih. Jadi menurut gua mereka alhamdulillah sehat-sehat aja, nggak masalah gitu dengan adanya corona ini karena workshopnya juga di rumah, jadi nggak ada keluar Oke. dari rumah. Tapi artinya secara income mereka juga jadi melambat nggak sih, Vin? Pernah ada keluhan gitu kalau lo nggak, atau lo ngelihat wah kalau gue nggak produksi mereka juga jadi melambat juga nih, itu gimana tuh, Vin? Kalau yang gue lihat sih kayaknya enggak sih, mereka masih banyak orderan di luar. Soalnya kan gue juga follow Instagramnya, tempat langganan itu mereka masih open dari luar. Karena gue yakin juga banyak brand-brand yang masih ngebutuhin sablon untuk ngidupin brandnya sendiri juga. Jadi sebenarnya sih kalau untuk tukang sablon sama yang nyablon sih mungkin tetap rolling, tetap ada sih untuk uang dan lain-lain nih. Masih aman lah ya. Masih aman sih kalau untuk sablon dan lain-lain. Vin, kita mau nanya kalau buat lo kayak yang punya brand gini gitu, during this COVID era tuh lo ada special tips and trick atau berbagi tips kali ya during this COVID era tuh enak, ada yang bisa dilakukan nggak sih, atau sebaiknya kita gimana nggak sih sebagai orang yang punya brand gitu? Kalau gue sih yang pasti preventif boleh, mencegah boleh, tapi jangan terlalu lo kemakan sama berita dari media, karena menurut gue media tuh ngebunuh banget sih dari segi headline dan lain-lain tuh ngebuat kita tuh jadi ricu. Sebenarnya kalau lo tahu coronanya dampaknya sebesar apa, lo preventifnya cukup tanpa buka sosmed ya sebenarnya lo nyantai, nggak masalah juga. Maksudnya jangan terlalu termakan sama berita. Sama kalau gue sih di rumah paling cara apa tadi ini ya nanggulanginya gitu ya. Cara menurut gue kayak cara tips and triknya lo lah as a brand tuh di apa yang harus dilakukan sih gitu. Ya paling gitu sih, tadi gue juga pengen nerapin kayak komunikasi sama followers lo, karena gue yakin kita sendiri di luar brand juga pasti butuh komunikasi di sosmed kan, karena menurut gue komunikasi itu salah satu penting lah buat kita manusia gitu, buat tetap sehat, hidup gitu. Kayak kita gini nge-zoom, terus kayak harus ngomong pun lo bisa tektokan, at least misalnya lo tanya apa, ada yang ngejawab, ngebalas pesan lo tuh udah refreshing banget nih di saat corona gini nih. Penting banget, kayak lo gak mungkin bisa sendiri dengan musik atau film aja sih. Lalu anak gue zoom. Terus. Kalau CDC sendiri ada selain tadi tuh launching sama Nice, next plan-nya mungkin plan 2 bulan 3 bulan ke depannya udah ada kepikiran belum kah, Vin? Atau kepikiran sih, gue tuh pengen launching koleksi yang di sendiri nih, karena di sendiri udah ke skip kayak hampir 6 bulanan, hampir 8 bulan tuh di sendiri belum ngeluarin yang sendiri ya, nggak collab. Karena gue tahun ini deh kalau nggak salah tuh, apa tahun kemarin tuh gue kolaborasi juga sama teman SMA gue, brand teman SMA gue. Jadi lumayan lama nih, selang waktu dari awal banget gue ngeluarin sendiri, terus ke skip 2 kolaborasi sekarang, terus abis ini baru nih kayak gue pengen launching yang benar-benar desain gue pure sendiri as a disc gitu. Itu sih paling planningannya, sama mungkin ada partinya, launchingnya yang emang mungkin orang-orang juga udah kangen kan nih sama situasi di luar nih, bonding gitu. Tapi lo ya emang yakin bisa lagi era kayak gini bikin party, Vin? Oh nggak, maksud gue abis nanti setelah semuanya beres. Gue pikir tangkap FBR. Tangkap FBR. Nggak lah. Anyway, gue apa namanya, mengingat kembali bahwa COVID era ini nggak menyenangkan banget. Di satu sisi nggak menyenangkan karena banyak hal yang harus ketunda, tapi di satu sisi kayaknya banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakuin gitu. Apa namanya, menurut lo ada idea atau ada thoughts nggak sih how to keep the scene alive gitu? Maksud gue kan nggak mungkin
COVID ini terus akhirnya memberhentikan kita semua dari skena kita gitu. Nggak mungkin kita nggak bergerak, nggak mungkin kita nggak produksi gitu. Kalau nggak tukang sablon mau makan apa gitu. Kalau nggak nanti yang delivery service-nya mau gimana gitu. Nah menurut lo ada any ideas atau any thoughts nggak sih buat ngakalin kayak gituan tuh? Paling sih kalau dari gue pribadi itu adalah kayak misalnya ya gue mungkin sering ngepost atau nge-storyin tentang apa yang gue suka sih, kayak misalnya di scene streetwear gitu, kayak gue ngepost beberapa hasil thrift storean gue seminggu ini gitu, biar mungkin biar nggak bosan juga. Misalnya lu baca berita headline di Instagram juga paling udah muncul kayak lagi-lagi tentang corona dengan gambar yang berbeda-beda kan, ada yang emang serem banget, ada juga dikemasnya dengan gambar yang seru tapi tetap aja kayak gitu-gitu aja menurut gue. Jadi gue sih senang aja kalau misalnya ada orang di scene yang sama tetap ngepost tentang misalnya kayak mending sharing tentang misalnya history ya dan A, B, C di luar gitu, kayak itu lebih seru sih buat bacaan gitu. Lebih oke ya. Lebih oke, refreshing aja, jadi inget gitu kayak masih ada ini gitu. Paling orang nggak jadi nggak gila ya. Jadi nggak larut lagi sama corona ini. Oke. Nah, Vin, kan kita lagi mau ada collaboration nih sebenarnya antara Pop-Up sama Disney gitu. Boleh cerita sedikit kenapa lo sebenarnya tertarik sama collaboration kita sih, Vin? Iya sih, dulu kan sempet si Kavi kan reach gue, sama lo juga. Ya gue tertarik lah karena menurut gue gue tuh selalu punya pandangan kayak gue suka di industri yang gue gelutin sekarang di industri streetwear ini. Gue nggak mau sebagai entusias juga, gue perlu ada kontribusi, makanya gue bikin brand salah satunya. Ya karena gue nggak mau cuma suka doang, kayak gue kalau gue suka gue harus bisa ngasih sesuatu juga nih ke orang atau ke diri gue sendiri, kayak ini nih gue juga punya produk atau gue punya thoughts atau pemikiran kenapa gue suka streetwear atau suka kultur ini gitu. Makanya gue tertarik karena pertama ini kayak ngegerakin kultur streetwear, kedua itu kultur industri fashion bisnis wise-nya ini kan, karena harus tetap jalan gimana cara ya. Ketiga sih ya menurut gue situasi pandemik ini kan selain serem, kita nggak tahu nih bakal datang lagi atau enggak. Moga-moga jangan. Dan datangnya juga tiba-tiba dan ini dampaknya gede, yang menurut gue ini kejadian yang menurut gue historical banget lah historical sih ini, gila ya, di dunia atau di Indonesia gitu. Jadi kalau bisa join kayak donation atau bikin desain buat kayak gini kan, kayak kalau lu punya satu gitu kayak anjir, gue dulu ngerasain ini, kayak kita nggak tahu misalnya amit-amit kayak anak gue nanti pun juga kayak nggak tahu kan ada corona gitu misalnya. Kayak gini ada bajunya, kayak gue sih terinspirasi waktu itu pas mau kolaborasi, terinspirasi dari ini Live Aid Queen. Kan ada acara Live Aid tuh dulu. Iya, Live Aid betul. Nah, dari situ gue terinspirasi kayak anjir Live Aid aja keren, punya merchandise gitu. Terus belakangnya tulisannya kan this t-shirt save life gitu. Udah statement gitu kayak. Statement. Aduh, keren banget. Harus ikutan. Gitu. Kalau gitu ceritain dikit dong kisi-kisi desain yang lo mau keluarin nih buat collaboration bareng Pop-Up nih. Ya, jadi seru sih sebenarnya gue udah bikin nih. Jadi gue udah develop dari terakhir pas kita ketemu kan, pas rame-rame itu. Gue udah langsung bikin, udah jalan kayak udah ada 4 desain, tapi menurut gue masih belum matang. Jadi satu desain tuh kayak 2 hari, terus besoknya, jadi masih nyari jalan benang merahnya aja nih. Tapi gue udah punya satu slogan buat si disnya buat ngadepin corona ini. Slogannya itu better together, together better. Anjing ganteng banget lo. Gila. Kumis lo menandang melambangkan kemajuan lo emang bener-bener. Better together lah. Karena aduh, keren. Bencana bareng-bareng harus kayak kalau lo keluar jalan-jalan, lo kena. Kalau lo semua rame-rame di rumah ya satu negara lo aman. Jadi ya udah gue pakai slogan itu gue bikin. Mungkin bisa aja nanti cuman ada grafiknya atau cuman logo gitu dong, gue nggak tahu sih, masih develop, tapi masih nunggu nih ya, masih rahasia nih. Keren banget. Mantap. Nanti rencana lo mau ngeluarin berapa piece, Vin, buat yang collaboration kita against COVID ini, Vin? Sesuai obrolan terakhir sih gue ngeluarin 12. Berarti bener-bener limited banget ya? Limited banget, sama ukurannya L semua, kocaknya gitu.
Oke, mantep banget. Dan masih on ya bahwa kita try to save both sides gitu ya, artinya kita coba nge-save orang-orang yang selama ini jadi support system lo, bantuin lo untuk produksi, sama on the other hand kita coba sisihkan bagian buat para COVID fighter di luar sana gitu ya, Mas Kevin. Iya. Gue juga keren banget sih. Iyalah. Kita jadiin ya. Soalnya gue juga inspirasi banget dari ini sih, karena emang kayak dari dulu kan gerakan-gerakan kayak antara si streetwear sama relief bencana gini kan emang udah deket tuh dari dulu. Jadi gue ngeliatnya tuh inspirasi dari si ini juga. Dari dulu Stussy pernah ngeluarin sama Stussy, Supreme pernah ngeluarin sama si ini kan, Japan Relief. Relief itu. One Love, One Heart, terus yang si Supreme kan box logo yang Tsunami kan. Iya. Jadi kayak, wah keren banget ya ada bisa bikin produk kayak gini buat didonasi lagi gitu. Giving back to society nih ya. Streetwear at its best nih. Mantap banget. Ya udah Mas Bima, ada yang bertanya lagi nggak? Mungkin dari Mas Kevin ada closing statement. Ya. Udah kayak YouTuber gue ada statementnya gitu. Ya, maksudnya buat teman-teman di circle lo atau di nanti setelah COVID lo mau ngapain mungkin? Apa ya? Ya paling kalau di sekitar gue gitu ya paling tetap support local product sih, support local brand yang emang under the radar, atau nggak pun ya lu tetap mesti ya kalau suka ya lu beli. Apalagi nih juga sifatnya yang khususnya buat si pop-up media donasi ini sifatnya juga kita give back juga, jadi support aja sih, nggak ada salahnya juga lu beli gitu selagi lu nyumbang juga buat society. Itu balik. Tampan banget. Gagah. Gak ada yang melebihi lo gagahnya, Vin. Oke, ya udah kalau gitu ya. Mas Bima aman ya? Aman. Oke, Vin, thank you banget waktunya. Thank you banget udah mau. Vin. Pertama, gue thank you banget udah mau sharing. Kedua, thank you banget juga. Kenapa? Pas. Oh, gue pikir mati. Biasa. Gitu Thank you banget udah mau sharing. Kedua, thank you banget udah mau collaborate sama kita. Let's again kayak setuju banget kayak kata lo, better together better. So let's fight this pandemic bersama. So thank you banget Vin. Ditunggu banget desainnya keluar kapan nanti. Terima kasih. Kita push. Thank you banget Vin. Terima kasih banyak ya.